Halo, 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 selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa semangat pagi. Dan hari ini ramai sekali di studio ya. Asik, studio Hypernet. Oke, ini udah ada di kuartet nih kali ini ya. Iya Pak, hari ini kita kuartet ya. Iya. Oke, yang jelas kami dari Hypernet Technologies masih secara konsisten untuk terus berkomitmen mengetengahkan, menghadirkan apa ya, membawa wawasan-wawasan baru ya, Iya. teman-teman sekalian, mengetengahkan teknologi-teknologi terbaru, inovasi terbaru, dan yang jelas kita terus menginformasikan ke Bapak Ibu sekalian. Silakan sambil santai, sambil ngopi, mungkin sambil ngeteh atau sambil yang lain, kecuali nonton video ya, karena nggak bisa. Sambil sarapan juga Ya bisa, karena kita Pak. harus ya. Oh iya, sambil Pak. sarapan masih ya, betul ya. Masih jam sarapan kan soalnya. Ngebur burjo gitu ya, Iya. enak juga ya. Bubur ayam gitu. Iya. Mantap. Oke. Kali ini kita akan membicarakan mengenai data center yang kata kuncinya modernize. Ya. Kalau yang lalu kita sudah sedikit mengulas mengenai apa tuh namanya, pentingnya data. Dan zaman sekarang pastinya data itu sesuatu yang sangat sangat krusial ya. Krusial. Ya, saya kira Penting banget bagi bukan perusahaan ya. bukan hanya ini ya, bukan hanya sebuah entitas besar, bahkan yang kecil-kecil pun sudah aware bahwa data itu sangat penting gitu kan, baik untuk dijaga, apalagi penyimpanannya ya, Betul. Iya, betul. pengelolaannya dan sebagainya macamnya gitu ya, terkait dengan itu semua gitu. Nah, kali ini sudah bersama kita Mas Revan, saya panggil Mas. Boleh panggil Om, Mas, panggil Abang juga kalau Om boleh. tua ya. Om benar-benar tua gitu ya. Iya. Oke, Mas Revan dari Nutanix ya, Mas Revan Simbolon dari Nutanix. Selamat pagi, Mas Selamat Revan. pagi. semuanya. Iya, nanti Mas Revan juga akan menjelaskan lebih lanjut Modernize Your Data Center with Nutanix ini apa sih ya, kontennya, bungkusannya dan isinya nanti seperti apa, nanti kita bisa. Yang kedua ada Bang Erik Alfiano. Selamat pagi semuanya. Bang Erik Alfiano ini SVP Head ya, Bang Erik, untuk Financial Service Industry. Ya, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang di dunia finansial nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan Bang Erik ya. Siap. Online mau offline pasti. Siap. Oke. Apalagi sekarang PPKM sudah semakin Iya, aman ya negeri kita ya. udah apa namanya, levelnya udah turun ya. Iya. Bisa ngopi-ngopi nanti. Iya. Lalu di sebelah saya ini ada lagi Mas Syukron. Iya, Mas Syukron selamat ini pagi dari semuanya. Solution Architect, betul ya? Dari produk lead. Oh, produk lead. Produk lead. Spesifik di produk ya. Iya, memang. spesifik di produk untuk Oke. infrastruktur. Untuk infrastruktur, baik. Nah ini udah komprehensif sekali nih Kak, hari ini kayaknya. Iya. Udah lengkap banget. Gaplenya mana? Ini kita mau main gaplay. Enggak ya? Oke. Enggak, sekali lagi kita membicarakan inovasi teknologi pasti ya teman-teman. Jangan lupa follow sosial media Hypernet, ada di Facebook, ada di YouTube, ada di LinkedIn, dan juga di Instagram. Dan nanti kita ada kuis juga ya, yang ada sedikit oleh-oleh dalam bentuk voucher buat Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi dan beruntung bila memenangkan kuis nanti. Dan di akhir nanti ada questionnaire. Jangan lupa, bila mana Anda menang pun kalau tidak mengisi questionnaire, mohon maaf, angus buat saya. Bagi-bagi Mas. Iya. Buat kopi nanti. Iya, lumayan ya buat siang nanti. Oke, baik, kita mulai dulu kali ini dengan Bang Erik ya. Iya. Bang Erik ya, Bang Erik akan mengulas sedikit tentang Hypernet. Oke. Silakan Bang Erik. Selamat siang semuanya. Selamat siang rekan-rekan Dan juga- yang sedang menyaksikan, dan selamat siang customer yang juga yang sedang menyaksikan juga. Kali ini saya akan sedikit company overview Ya. tentang Hypernet. Ya, sudah tayang? Ya, oke. Hypernet sendiri adalah merupakan perusahaan service provider yang berpengalaman sudah lebih selama 14 tahun, Ya. yang menyediakan layanan sumber data, informasi dan teknologi, dan kami bisa custom atau bisa disesuaikan dengan sesuai kebutuhan dari customer. Jadi kalau untuk pekerja di kita juga disebut Hyperion ya, menyebutnya dengan Hyperion ya. gitu. The crew. Kemudian untuk keunggulan kami sendiri adalah kami adalah mitra eksklusif Aruba di Indonesia sebagai platinum partner. Nah,
ini platinum partner ya. Jadi mungkin ini paling tinggi kastanya kalau menurut saya untuk platinum partner. Dan dengan call center 24 jam, 24/7, Iya. ya. Dan Aruba juga kita menjadi mitra terbaik se-APJ untuk MSP di 2020. Iya. Ya. Kemudian kita juga sudah ada sertifikat ISO 20001, dan kemudian juga kita juga ada sertifikat ISO untuk 2701. Iya. Ya. Ada switch sedikit. Oke. Kendala bukan pada televisi Anda. Ya. Ya. Ya, selain pengalaman tadi pastinya sudah bersertifikasi ISO lah. Ya. Betul. Kalau nggak kenal sih bohong lah ya. Iya. Udah ISO mah udah jamin lah ya. Betul. Oke. Baik, silakan dilanjut Bang Heri. Selain itu juga untuk produk dan layanan HyperNet sendiri kita dibagi 6 kategori. Pertama adalah layanan internet, kita ada Vion, ada Airin, ada SD1, kemudian ada Visat juga, dan CUGS. Kemudian kita juga punya layanan Wi-Fi, Wi-Fi. Kemudian yang ketiga kita punya layanan cloud, dan keempat kita punya layanan komunikasi digital, dan yang kelima ada layanan IT profesional, atau mungkin yang lebih yang disebutnya ada EOS ya. Tapi kalau di kita disebutnya dengan TED Squad. TED Squad. Dan kemudian yang keenam adalah layanan keamanan data atau security, di mana ini sangat vital untuk financial service industry. Nah, kalau kali ini kayaknya kita fokus di 36 nih ya hari ini ya. Iya, betul. Oke. Ya. Untuk solusi MSP sendiri ini kita sudah masuk di berbagai segmen ya. Ya. Mulai dari hospitality, education, kemudian ada dari retail juga, healthcare, manufacture, government, dan di financial sendiri. Jadi kita sudah hampir mostly di semua segmen kita sudah masuk di sana. Betul. Jadi untuk solusi yang kita tawarkan itu sudah cukup banyak juga untuk di per segmen itu. Nah, ini ada yang penting adalah untuk pergeseran model bisnis sebenarnya. Dari bisnis tradisional menjadi model bisnis as a service. Jadi di mana kalau untuk yang tradisional itu klien tuh memiliki hardware dan software, dan teknisi kliennya menangani semua jaringan, dan biasanya sih investnya di depan. Tapi kalau untuk model bisnis as a service, HyperNet memiliki hardware, kemudian HyperNet juga yang menyediakan manajemen jaringan yang komprehensif dengan skema pembayaran yang fleksibel. Kita bisa kredit pembayarannya. Oh, oke. Bisa di monthly ngitungnya atau recurring. Karena kita biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Ya. Jadi ini zaman now-nya lah ya. Ya betul, zaman now-nya sekarang. Karena sekarang sih mostly perusahaan-perusahaan itu sudah pasti ya kalau udah yang mereka pengen terima beres sesuai dengan jargon kita, mereka pasti akan manage service. Gitu. Benar-benar membutuhkan fleksibilitas yang banget ya. Ya, untuk masalah fleksibilitas sekali manage gitu. Iya. Less worry juga buat. Betul. Apalagi untuk masalah ada isu untuk masalah downtime. Betul. Kita bisa untuk memberikan solusi terkait itu. Jadi di HyperNet fleksibilitasnya bukan dari manajemennya saja ya. Betul, bukan dari manajemen. Dari budget pun kita bisa fleksibel. Dari budget pun kita bisa fleksibel. Itu yang penting. Tolong digarisbawahi. Penting banget ya. Budgetnya itu fleksibilitas. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Dan solusi ya. Ya betul. Nah, ini untuk daftar klien kita ya mostly hampir semua segmen. Ada Accor, ada Hyatt Collection, terus ada Swiss Bell Hotel, ada Marriott, ada Rumi. Kemudian ada IF, ada IPK, ada Al Azhar juga. Kemudian untuk di financialnya ini ada Bukopin, ada Commonwealth, kemudian Mandiri, Bank Hana. Kemudian untuk di retailnya ada Family Mart, GoPay, Ismaya, Holy Wings juga. Dan untuk yang di healthcare kita ada Biomedica, ada Maya Pada, ada Mitra Keluarga, ada Priwijaya.
Kemudian untuk di manufacturing-nya kita ada di Oppo, Samsung, Komatsu, United Tractor. Dan untuk di public sektornya kita ada Asian, kemudian ada DKI, Kominfo, dan masih banyak yang lainnya, mungkin Ya, hampir 2000 saya kira dari yang pelanggan yang kita. ditampilkan di sini udah jelas lah ya. Iya, udah jelas. Diketahui publik. Iya, karena ini Luas ya common, pastinya. perusahaannya common ya. Betul, Iya. betul. Nah, untuk mitra teknologi kita sendiri, kita itu ada Aruba, ya. Jadi kita juga sebagai platinum partner, saya sebutkan di awal. Kemudian kita ada AWS untuk cloud-nya, kemudian ada Data Technologies juga, kemudian ada Engineers, ada Fresh Work untuk CRM-nya, kemudian ada Forti, Google, dan kemudian ada SP, ada SPI juga, dan ini ada Juniper Network, Megaport, kemudian Microsoft, Nutanix, ada Poly, Luigi, Stanford, dan Sophos. Jadi cukup banyak ya mitra teknologi kita. Ini mungkin belum kita sebutkan semua ya. Iya. Iya. Masih ada yang belum kita sebutkan karena saking banyaknya mitra teknologi yang kita punya. Iya, benar-benar. Kalau dimasukin semua, slide Iya, nggak banget. cukup di list. Logo Kalau kita masukin semua. Iya. Karena penuh dengan logo nanti semua. Iya, ya. Oke, ini untuk Nutanix sendiri adalah modernize your data center. Jadi untuk jargonnya Nutanix sendiri adalah one platform, any apps, dan any location. Jadi infrastruktur data center yang sekarang ini tidak dapat mengadopsi kebutuhan bisnis yang semakin berkembang cepat. Nutanix memperkenalkan produk infrastruktur data center untuk mempermudah pengelolaan datanya, virtualisasinya, serta jaringan supaya centralized dan dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas penyimpanan data customer gitu. Jadi untuk detailnya tentang Nutanix mungkin kita serahkan ke ahlinya, langsung. Betul. Ya. Bang Revan dari Nutanix. Silakan Bang Revan. Ya, yang jelas sebelum masuk ke Bang Revan, ini kan tadi kalau kita bicara tadi ya, itu intinya ada data center. Betul. Ya, di benak saya langsung muncul kata pertama, biaya, Bung. Iya ya kan, sewa perangkat, sewa ininya, raknya. Lalu perangkatnya pakai perangkat apa? Itu pertanyaan lagi ya kan. Iya, betul. Lalu konfignya bagaimana? Ya kan? Lalu day to day-nya seperti apa? Nah, itu semua pertanyaan yang ujungnya biaya kan. Iya, betul. Lalu pengelolaannya itu tadi, ya kan? Nah, seperti itu. Itu kan common ya, saya kira itu di benak semua orang mungkin banyak terlintas seperti itu ya. Ujung-ujungnya budgeting gitu. Iya, ujung-ujungnya budgeting, resource ya kan, harus nyewa orang lagi, dan seterusnya seperti itulah ya. Nah, saya kira untuk masuk ke Bang Revan nih, mungkin kata kuncinya tadi ya, kalau saya nggak salah ya, ya tanggap itu ya. Jadi kita akan coba menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi dan nanti kita akan lihat bagaimana Nutanix akan mereduce cost dan membuat seluruh data center yang kita punya itu menjadi lebih nyaman untuk kita gunakan seperti itu. Iya, lebih efisien. Lebih juga, efisien dan kita sebagai seorang IT memberikan service kepada teman-teman yang membutuhkan dalam company kita. Seperti itu yang kita harapkan. Iya. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian, yang Hypernet tawarkan adalah solusi untuk menjawab kebutuhan ya. Kami tidak menjual barang seperti layaknya toko. Ya, kan? Karena itu kita butuh analisa. Nah, ini datangnya Bang Sukron ya kan, itu dianalisa dulu. Iya, ya, betul. Seperti apa, butuh perangkat dan seterusnya ya kayak gitu. Pastinya kita akan memberikan solusi yang terbaik untuk kebutuhan customer kita. Betul. Sesuai dengan budget. Iya, betul. Iya. Kita sesuaikan dengan budget dan kebutuhan pastinya. Iya, makanya saya angkat tadi, mohon maaf ya, ini agak tak panjangin dikit. Kenapa begitu muncul biaya? Padahal itu salah, ya kan? Yang muncul duluan seharusnya kan kebutuhannya apa sih, ya kan? Saya kira budget itu akan datang atau terlihat di belakang, ya kan? Oh ternyata butuhnya sekian. Sementara apakah itu berbanding lurus dengan yang dibutuhkan? Belum tentu kan? Iya, nah, betul. Disitulah itu Hypernet, ya kan? Sebenarnya kita harus fokus sama bisnis, jangan sama masalah IT. Betul. Sebenarnya. Nah itu tinggal manage, kalau ada apa-apa tinggal call. 24/7. Iya. Itulah kenapa Hypernet ada untuk Iya, siap.
Dan ini dengan Kalau udah sama Hypernet pasti terima beres. betul. Nah, inilah dengan ada Bang Revan ini dari Nutanix sebagai salah satu partner kami juga di Hypernet. Kita akan ulas lebih lanjut, lebih detail dengan Bang Revan. Oke, sudah tampil di layar? Ya. Oh, Siap. Silakan Bang Revan. oke, terima kasih ya buat waktunya. Kita akan bahas bagaimana kita akan memodernisasi data center kita Ya. dengan Nutanix. Kalau kita lihat ya, bisnis itu berkembang dan berubah secara cepat. Dulu kita ke pangkalan ojek, sekarang kita punya Gojek. Dulu kita harus ke warung, sekarang kita punya GoFood dan segala macam. Iya. Iya. Bisnis berubah Ya. cepat sekali, dan bisnis itu kalau misalnya ditopang dengan teknologi yang tradisional atau teknologi-teknologi yang belum dimodernisasi, Ya. itu akan susah untuk bisnis berkembang. Iya, bakal Jadi, ketinggalan zaman gitu ya. Betul. Berarti IT itu membantu bisnis menjadi jauh berkembang. Iya. Dan di sini kita lihat bahwa challenge-nya apa sih sebenarnya ketika kita mau membangun IT sebagai support untuk bisnis. Pertama adalah kita digunakan adalah rapid innovation. Ketika kita menggunakan tradisional infrastructure, kita mau berkembang, berarti kita akan semakin banyak server, semakin banyak device, semakin banyak hal-hal perintilan kecil-kecil yang harus kita manage dengan berbagai macam konsol. Nah, itu yang saya bilang tadi kan. Buyang ya. Buyang. Iya. Dan semakin banyak orang yang harus kita hire untuk mengelola Memanage data center itu kan. kita. Iya, Nah, betul, itu kan betul. menjadi tantangan buat Iya. kita. Ke cost juga. Iya. Berikutnya adalah bagaimana customer untuk melakukan retention, grow, dan advokasinya. Itu kan sangat susah untuk dilakukan ya dengan tradisional. Selanjutnya adalah ketika kita semakin mempunyai banyak infrastruktur, bagaimana kita mensimplify IT dan tidak mengurusi data center. Jadi data centernya yang diurusi terus, bukan datanya yang sebenarnya Oh, yang penting di dalamnya. Nah, 3 hal ini menjadi sangat-sangat penting untuk bisnis kita berubah dengan IT. Betul. Selanjutnya adalah bagaimana dengan tantangan tersebut kita memilih suatu platform yang tepat. Apa sih yang harus perjalanan apa yang harus kita miliki dari tradisional infrastruktur ke dalam sebuah modernize your data center? Ya. Pertama adalah kita harus merubah dulu infrastrukturnya. Yang tadinya dengan silo terpisah-pisah, saya punya server sendiri, saya dengan tidak terintegrasi dengan server lain, saya harus punya multiple console, kita satukan menjadi satu. Virtualisasinya misalnya di sebelah sini virtualisasi pakai ini, di segmen ini kita pakai ini, segmen ini kita pakai ini, itu tidak terpusat menjadi satu. Kita harus modernize dulu. Ya, kita tidak sentral, kita harus memodernisasi data infrastruktur kita dulu. Dan konon lagi untuk perusahaan-perusahaan yang punya banyak cabang, cabang. Bayangkan ya kalau kita punya banyak cabang gitu, saya punya misalnya 20 cabang. Berarti saya punya 20 server dengan berbeda environment. Terus habis itu saya bagaimana menyatukan itu menjadi satu. Tapi kalau dengan tradisional berarti saya harus mengirim orang ke sana, orang ke sana, orang ke sana. Itu kan buang-buang balik lagi ke cost. Iya benar, dan manajenya lebih ribet gitu ya. Manajenya akan jauh-jauh sangat ribet. Berikutnya adalah IT tidak sekedar hanya sebuah data center. IT itu IT as a service. Kita memberikan automation kepada user yang ingin menggunakan jasa service dari sebuah data center. Mensimplifikasi, mengotomasi. Jadi kita tidak lagi membuat aplikasi, kita harus buka open ticket. Berapa lama? Mungkin kita butuh open ticket 2 minggu. Sementara kalau menggunakan sebuah data center yang modernize, itu mungkin kita bisa bikin aplikasi itu dalam 5 menit. Tinggal meluncing saja aplikasi di mana yang mau kita mau. Tinggal klik gitu ya, langsung jadi gitu ya. Dan terintegrasi ke berbagai tempat yang kita akan mau launch. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan inovasi, self-service, dan menghitung cost yang ada di dalam data center kita. DNA cloud yang ada itu harus ada di dalam modernized data center yang kita punya sekarang ini. Iya betul. Tentunya nggak hanya cuma data center yang butuh inovasi, bisnis pun kan pasti butuh inovasi gitu kan. Iya betul. Kalau tetap jalan di tempat itu Pak. Iya betul. Akan maju. Kapan kayaknya, Bang? Oh iya. Maksudnya kan bisnis profit ya.
Oke, mungkin kita nice ya. pertimbangkan ya data center kita mau di on premise, kita tidak mau data center kita mungkin ada di tempat yang kita tidak tahu. Kita dapat mengatur data center kita. Apa sih yang harus kita pikirkan ya? Kita punya kontrol ya. Ketika data center kita ada di dalam ruangan, kita punya kontrol datanya, kita tidak kehilangan, kita bisa memprediksi cost yang akan kita keluarkan untuk data center yang kita bangun. Berikutnya adalah kalau kita memindahkan dari on-premise, terus kita pindahkan dia ke tempat yang kita tidak tahu, mungkin akan sangat susah untuk melakukan transferring. Iya, betul. Ke dalam si cloud, public cloud lah di sini. Atau mungkin juga kita berpikir bahwa kita membutuhkan sebuah hybrid. Mungkin sebelah sebagian data itu ada dalam on-premise kita, mungkin sebelah data pun ada di cloud kita. Tapi antara dua hal ini, apakah ada di on-premise ataupun ada di cloud, kan dibalik lagi. Kita harus memilih di mana platform yang tepat ketika kita akan melakukan modernisasi data center. Iya, betul. Sekarang. Tentunya kita harus filter dulu ya. Betul, kita harus filter dulu. Nah, Nutanix hadir dengan tagline One Platform, Any Apps, Any Location. Di sini kita lihat bahwa Nutanix dapat running dengan berbagai macam hardware. Apakah itu menggunakan Nutanix itu sendiri, atau menggunakan Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, dan lain-lain. Jadi kita tidak di-lock dalam satu brand saja. Ya, jadi ini memudahkan customer banget yang ketika di customer tersebut ada regulasi brand gitu ya. Yes, betul. Jadi kita nggak di-lock. Customer juga menggunakan multi-brand kan? Betul Iya, sekali. betul. Multi-brand. Jadi kita bisa pakai, ya tergantung kebutuhan kita mau pakai apa sih terbiasanya. Hmm. Selanjutnya adalah kita modernize data center kita yang tadi terpisah-pisah, kita menjadikan menjadi satu. Di sana kita punya Acropolis Operation System, Prism, itu akan memanage mulai dari hardware, software-nya, network-nya, sampai VM-VM dan aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas cluster Nutanix. Selanjutnya adalah kita punya yang namanya built-in hypervisor, yang sudah built-in diberikan oleh Nutanix, yaitu AHV. Jadi kita tidak perlu pikirin hypervisor menggunakan third party yang lain, kita punya AHV di sini. Tapi perjalanan kita tidak cuma sampai situ. Ketika kita sudah sudah selesai untuk melakukan modernisasi data infrastruktur kita akan mulai lagi melihat di sini. Kita mulai secure environment kita. Di Nutanix ada Flow, ada juga Zybeam. Kita consolidate your data kita. Kita punya feature yang namanya Flow, File, dan Object. Di sini juga kita melakukan automation, operation, dan development. Kita tinggal mengenable fitur CAM, dan Carbon, dan Prism Pro. Selanjutnya adalah business continuity. Kita punya DC dan DR. Jadi dengan teknologi Nutanix, kita bisa bikin 2 data center, DC dan DR, dan saatnya mereplikasi. Ketika salah satu down, maka di DR itu akan up. Automatically. Berarti kita punya reliability yang sangat-sangat baik dalam data center kita. Tapi tidak cuma sampai situ saja. Kita masih banyak fitur-fitur lain ketika kita mau mengaktifkan. Misalnya kita punya VDI, Virtual Desktop Interface, Era untuk database, Robo untuk yang tadi cabang, kita menaruh cabang dan menerapkan sentralisasi, DevOps dan tes, dan sebagainya. Jadi kita sangat-sangat dimudahkan ketika kita sudah melakukan modernisasi data center kita dan kita mau melanjutkan pengalaman kita, maka kita tidak perlu lagi bergerak ke platform yang lain. Semua tersedia dalam satu platform, yaitu Nutanix. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman, bahwa Nutanix itu mensimplify. Yang tadinya kita punya di sebelah kiri, saya punya 3-tier infrastruktur, di mana saya punya server, saya punya switch, saya punya juga controller, storage yang banyak controller. Banget tadi ya. Bayangkan ketika saya punya satu environment, mungkin 3-4 rak gitu, powernya berapa, coolingnya gimana, virtualisasinya gimana, terus saya bikin di RC-nya. Berapa cost yang harus kita habiskan? Dengan Nutanix semua itu akan di-reduce. Mungkin akan di-reduce menjadi beberapa node saja. Mungkin yang tadinya 48 U kita bisa bikin menjadi cuma sekitar 6-8 U. Itu kan benar-benar sangat mereduce konsumsi. Benar-benar jadinya efisien banget ya bagi customer-customer, apalagi yang customer nyewa Colo gitu ya. Iya, betul sekali. Benar-benar efisiensi banget dengan Nutanix ini ya. Betul. Dan kita nggak perlu lagi, misalnya kalau saya mau manage server saya punya konsol server sendiri. Saya mau manage switch saya punya konsol switch sendiri. Berarti saya punya multiple konsol. Nutanix kita punya yang namanya Prism. Satu saja.
Di situ kita manage-nya seperti Jadi itu. nggak perlu manage satu-satu gitu. Kita tinggal satu dashboard langsung bisa manage Iya, semuanya ya. betul. Jadi lebih enak lah, kita lebih simple dalam segi infrastrukturnya. Di sini juga kita lihat tadi ada pertanyaan bagus, bagaimana kalau misalnya teman-teman customer kita sekarang hanya memiliki budget sekian. Berarti kita bisa start dengan small dulu. Kita start dengan small sesuai dengan apa yang customer inginkan. Dan ketika mereka sudah ingin grow lagi, maka mereka hanya cukup membeli node yang sesuai mereka butuhkan, dan setelah itu kita joinkan saja dalam satu cluster. Berikutnya, generasi berikutnya, dan generasi berikutnya sampai dia linear. Jadi semakin banyak node atau semakin banyak server dalam satu cluster Nutanix, maka itu akan bergerak secara linear untuk performance-nya. Dan tetap, kita tidak perlu khawatir, itu akan dalam satu manajemen single console. Seperti itu. Lihat bergerakannya dari small 3 node itu ke unlimited, tergantung dari kebutuhan kita sendiri. Bertahap. Nah, bagaimana sih tapi Nutanix ini memiliki sebuah operation system yang bekerja? Pertama adalah ketika kita mendeploy Nutanix itu tidak mungkin lebih dari 4-6 jam mendeploy-nya dalam satu cluster. Kita udah dapat IP address-nya, kita udah mounting, setelah itu kita melakukan instalasi, itu tidak lebih dari 4-6 jam. Dan berikutnya sangat cepat. Berikutnya adalah I can deploy my application in 5 minutes. Jadi kita punya fitur yang namanya Calm Marketplace. Ketika ada orang yang request, saya mau aplikasi misalnya PostgreSQL. Kita tidak perlu lagi manual bikin VM. Kita tidak perlu lagi manual install lagi. Kita hanya perlu memberikan mereka marketplace. User akan melihat ini akan mau launching di mana. Ketika dia launching, benar-benar hanya 5 menit. Karena sudah integrate dengan Nutanix. Sudah integrate dengan Nutanix, dan blueprint-nya pun sudah diberikan oleh Nutanix sendiri untuk membuat aplikasi tersebut. Iya, benar-benar lebih cepat ya kalau pakai Nutanix ini ya Mas ya. Yes, karena udah ada semua di situ. Iya, kalau pakai tradisional kan mungkin deploy-nya bisa berhari-hari gitu kan. Ini nggak cukup 1 hari, nggak usah berhari-hari, bahkan 5 jam pun udah bisa terdeploy gitu Mas ya. Dan aplikasi yang kita bisa deploy in 5 minutes gitu. Iya, betul. Selanjutnya adalah fractional IT consumption. Jadi kita beli Nutanix sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tidak perlu beli yang over provisioning. Jadi kalau misalnya kita butuh sekian CPU, sekian RAM, sekian storage, fitur apa yang mau kita aktifkan, cukup itu aja. Kita tidak perlu beli yang berlebihan. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kita butuh lagi resource, kita tinggal tambahkan lagi node yang baru. Ke dalam cluster Nutanix kita joinkan saja. Benar PS unit ya? Iya, PS unit. Berikutnya adalah intelligent dan automation. Kita nggak lagi mengurusi yang namanya low level. Data center kita bukan kita mau urusin, tapi data center kita mensupport bisnis. Oleh karena kita memiliki satu automation di dalam Nutanix. Selanjutnya always on. Jadi Nutanix itu terkenal dengan tidak ada downtime. Jadi no downtime maksudnya. Jadi di sini Nutanix ketika adalah salah satu yang failed, maka dia akan melakukan self-service healing system. Jadi data yang ada dalam cluster Nutanix itu akan selalu terjaga. Ketika terjaga, berarti otomatis sebenarnya kan yang penting adalah datanya dong yang dalam. Karena data kan tidak bisa kita beli lagi. Nah, datanya itu betul, data itu penting, dan berikutnya ketika misalnya ada yang kerusakan, maka dia akan melakukan self healing. Dia akan merestore ke node-node yang masih available lain. Maaf. Ini ada yang menarik nih di kanan atas nih. I use and pay for just what I need. Yes. Boleh sedikit elaborasi? Jadi kalau misalnya user memiliki budget sekian, dan dia membutuhkan sebuah resource dengan katakanlah vCPU-nya jumlahnya 50, RAM-nya jumlahnya 756 GB, storage-nya dia butuhkan misalnya 10 tera, hanya beli yang itu saja. Berikutnya, ternyata mereka grow, bisnis mereka grow, dan mereka membutuhkan kapasitas yang lebih. Nambah lagi. Berarti Nutanix bisa dijoinkan dengan berbeda tipe. Jadi misalnya dengan kapasitas yang lebih besar ataupun yang lebih kecil dari yang sebelumnya. Misalnya nambahnya sekian. Nah, itu penambahan itu yang nanti dihitung lagi. Tinggal dijoinkan aja dalam klasternya, tetap dalam satu single management console. Sangat mudah. Jadi highly cost effective juga ya sebenarnya ya. Saya bilang seperti itu. Baik, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang mau bertanya atau ada pemikiran yang lebih butuh kejelasan, silakan langsung ya di kolom Q&A. Bisa langsung diketik, nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Baik. Monggo Mas Rewan. Saya ini banyak terkesima soalnya ini
udah semakin simplify, innovated, semua integrated. Aduh, keren banget. Jadi semua itu sebenarnya adalah kita mau fokuskan ke customer IT life cycle-nya. Ketika mereka beli, kita deploy dengan sangat cepat. Berikutnya Nutanix punya intelligent operation-nya, Nutanix punya anomaly detection-nya. Berikutnya adalah ketika kita mau melakukan upgrading, kita mau melakukan life cycle management, tidak ada downtime ketika kita ingin melakukan upgrade mulai dari OS-nya atau mulai firmware atau menambahkan node, bahkan mereduce node juga. Berikutnya adalah kita punya namanya capacity planning. Ketika customer sudah mau habis, mereka mengetahui, oh ini akan habis nih dalam jangka waktu berapa bulan lagi resource-nya. Ketika sudah mau habis, maka mungkin customer akan tinggal bilang sama Harpernet, saya mau habis nih, saya butuh tipe sekian. Maka proses pengadaan lagi akan jauh lebih cepat. Maka life cycle dari customer itu akan terjaga dan mereka tidak perlu untuk membeli yang over provisioning, dan ketika resource-nya sudah mau habis, mereka sudah mengetahui kapan resource kira-kira akan mau habis. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih Nutanix bekerja. Bagaimana sih Nutanix bekerja dan membuat lebih cepat dan lebih baik daripada data center yang tradisional. Kalau kita punya tri-tier infrastruktur, kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat di sebelah kiri, saya punya server, saya punya switch, saya punya storage controller juga. Di sini kita lihat bahwa ketika ketika suatu aplikasi mengakses data misalnya di storage control nomor 3, akan terjadi malah latensi yang tinggi. Kita menambahkan storage lagi dalam kondisi tri-tier infrastruktur ini, yang terjadi adalah ya aplikasinya mungkin berjalan tapi latensinya tinggi. Maka yang terjadi adalah ya aplikasinya tidak berjalan secara maksimal. Selanjutnya adalah ketika kita mau merasakan teknologi yang baru, yaitu misalnya FVMI ataupun SSD. Kita belikan FVMI ataupun SSD, maka yang terjadi adalah saya cuma hanya punya 2 buah controller dengan nilai tertentu untuk IOPS-nya, tapi saya punya sebuah controller yang dibawa FVMI dan juga SSD yang sangat cepat. Maka akan terjadi bottleneck di dalam si tri-tier infrastruktur ini. Yang terjadi adalah ketika kita mau pindah ke environment yang ada FVMI ataupun SSD-nya dengan model tri-tier infrastruktur ini, kita harus migrasi. Ini yang paling sering dihindari. Kita harus migrasi. Iya, takes time, downtime. Kita harus lihat compatibility matrix-nya lagi. Banyak yang harus kita lihat. Tapi dari Nutanix yang dilakukan adalah seperti ini. Nutanix hadir dengan satu cluster memiliki minimal dengan 3 buah server. Kalau misalnya kita agak jeli di bagian bawah, saya punya dalam satu server ada storage flash dan juga hard disk. Nomor 2 flash dan juga hard disk. Nomor 3 saya punya all flash teknologi. Dan Nutanix bisa membuat ini menjadi sebuah single cluster, berbeda teknologi pun. Mau itu teknologinya hybrid ataupun mau teknologinya all flash servernya. Kita bisa bikin dalam sebuah single cluster. Berikutnya adalah ketika saya punya sebuah VM ini running misalnya di node nomor 1, dia akan hit data locality-nya on SSD. Berarti semua VM guys yang running dalam cluster Nutanix sudah pasti datanya akan running on SSD. Yang berarti performance-nya akan jauh-jauh lebih cepat. Selanjutnya adalah bagaimana ketika sebuah VM ini membutuhkan bantuan dari node nomor 2 ataupun node nomor 3 atau node yang available lainnya, maka Nutanix akan melakukan distribute workload ke node nomor 2 ataupun ke node nomor 3 atau ke node yang masih available. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita mau mendapatkan benefit, saya udah beli nih. Customer Bapak dan Ibu udah beli node dengan all flash teknologi. VM saya mau dong running di all flash teknologi, berarti saya hanya perlu untuk moving dari node nomor 1 ke node nomor 3 tanpa ada glitch atau downtime sama sekali. Maka data locality-nya running on flash teknologi. Selanjutnya, tetap distribute workload ke node-node yang available. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika kita mau menambahkan node dengan teknologi yang namanya FVMI yang jauh-jauh lebih cepat? Maka Nutanix pun tetap bisa berbeda teknologi. Kita gabungkan menjadi sebuah single cluster. Dan ketika kita mau mendapatkan benefit dari data locality-nya, yang on FVMI, saya hanya perlu memoving dari node nomor 3, saya pindahkan ke node nomor 4. Yang baru. Maka data locality-nya running on FVMI. Tidak ada lagi downtime, tidak ada lagi
migration ketika kita mau menikmati teknologi baru Iya, betul. dalam Nutanix. Iya. Seperti itu. Benar-benar menarik sekali ya. Oke, tadi iya. ini ya. Saya banyak terkesima ini. Iya. Nice. Dan yang menarik lagi di Nutanix ini memang ada fitur no downtime-nya. Jadi benar-benar di Nutanix ini sangat meminimalisir terjadinya downtime ya. Jadi dan ini yang dibutuhkan nih Mas dalam company-company sekarang, apalagi di segmen FSI ya, Om Erik ya. Betul. Yang dimana datanya nggak boleh berhenti kan ya. Tiap hari harus berjalan gitu, dan ini sangat cocok sekali kalau dipadukan dengan teknologi di Nutanix ini ya. Apalagi untuk proses banking ya. Iya, betul. Yes, betul. Sekali. Itu sangat-sangat tepat, sangat tepat. Jadi play-nya adalah kita tidak perlu lagi open ticket berkali-kali ke tempat-tempat berbeda, tapi kita dikasih sebuah manajemen konsol, dan berikutnya ketika kita mau aplikasi ini, saya tinggal launching aplikasinya di mana. Yang tadinya mungkin 2 minggu, kita bisa potong. Iya, betul. 5 menit ataupun sejam. Iya, seperti itu. Nah, ini stack-nya dari Nutanix, kita punya Hyperconverged, modern data center-nya. Berikutnya adalah kita punya hypervisor-nya AHV, saya punya one click operation pakai Prism. Berikutnya saya tinggal enable fitur-fitur apa yang ada di dalam cluster tersebut, dan aplikasi saya running di dalam cluster yang sama. Ini hardware-nya, kalau kita bisa lihat, tergantung dari pemilihan dari kita, apakah dalam satu chassis kita mau, satu chassis itu besarnya 2U. Dalam 2U ini kita mau ada 4 server, 3 server, ataupun dalam 1U ini, satu chassis ini, kita mau ada yang 1 server. Itu tergantung dari pemilihan dan sizing yang kita inginkan. Betul, dan itu sangat-sangat fleksibel ya pemilihannya, dan itu dapat mereduce yang tadinya banyak banget itu menjadi mungkin hanya berapa U dalam data center yang kita inginkan. Dan kita bisa merunning apapun workload, banyak workload di dalam cluster. Apapun ini loh, ngeri loh. Iya ya. Iya. Dalam cluster Nutanix. Enterprise application, Any CDI, apps tadi ya? Iya, any apps Tadi, any location. Any location. Remote Luar back biasa. office sampai mission critical seperti SAP HANA, Oracle, ataupun misalnya kayak SQL Server, test development, dan juga big data. Kita mau running di dalam Nutanix, boleh. Kita tidak perlu migrate ke dalam platform yang lain. Ini journey dari customer tidak hanya berhenti dari modern data center, kita juga bisa enable fitur-fitur dari Nutanix yang membuat kita merasakan kita punya public cloud tapi di dalam on-premise data center yang kita. Kita tidak perlu takut untuk supportnya, ini penting support. Jadi kalau misalnya support itu 24/7 kali 365 hari. Jadi nanti kita tinggal dikasih sebuah portal, kita tinggal open cache, maka nanti worldwide support akan melakukan remote ke dalam cluster yang kita inginkan. Ya, benar-benar fully support banget ya di Nutanix ini ya. Dan kita punya kepuasan customer yaitu 97%, promote score-nya di atas 90%. Begitu kira-kira Pak Denny yang bisa saya sampaikan. Siap. Saya jujur Bang Supron banyak terkesima. Dan banyak ilmu-ilmu baru juga. Iya. Jadi speechless ya. Ternyata teknologi udah maju sedemikian rupa gitu ya. Iya anjir, keren banget. Aduh, maaf ya, agak santai aja lah ya. Aduh, bener-bener luar biasa. Benar-benar dengan Nutanix ini memudahkan bukan hanya dari sisi IT operation saja ya, tapi dari sisi komersil pun sangat dimudahkan dengan Nutanix ini ya gitu ya. Bukan lagi zaman now ini, kita bicara future kan. Iya betul, future. Dari sekian device tadi digantikan dengan itu tadi kan ada 4 node ya, ada 3 node yang akhirnya kalau mau berkembang tambah lagi node yang keempat. Tambah dengan sesuai kebutuhan. Iya, sesuai dengan kebutuhan aja kita. Nggak perlu nambah 3 lagi. Kalau cuma butuhnya jadi kalau saat saya ini cuma butuh 1 node aja tambahkan gitu. 1 node, 2 node tergantung kebutuhan kita. Dan itu custom ya. Custom. Iya. Dan itu sangat nanti kalau kita jadi customer, ya kan, terus diinformasikan, ada teknologi baru nih, gitu kan. Apakah Anda mau ya bla 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 dan seterusnya gitu ya. Baru nambah node keempat tadi kan. Secara otomatis nanti berikutnya yang node pertama sudah obsolete lah ya, atau sudah kurang, kita migrasi. Tambahkan, tinggal join kan ke cluster yang lama. Resource yang baru, maka resource yang di cluster tersebut akan bertambah.
Seperti itu. Dan ketika join node pun nggak perlu downtime ya. Nggak perlu downtime sama sekali. Itu nggak numpuk-numpuk, nggak kayak kalau tadi kan. Iya. Ntar ada lagi, nambah lagi. Begitu ada teknologi baru, nambah lagi barang baru. Kan yang lama kan Migrasi susah kan lagi kalau gitu di ya data kan. center yang konvensional. Iya benar-benar. Harus nanti dismantle dulu. Aduh, Iya, migrasi lagi. Udah migrasi ya kan baru dismantle lagi, itu butuh Iya. berapa hari coba bayangkan untuk Dan perusahaan. hal-hal itulah yang sangat dihindari oleh IT Iya, sekarang ya kan iya. tentunya. Terlalu banyak effort jadinya. Iya benar-benar. Iya, saya ada ini. Kalau pertimbangan, sebenarnya pertimbangan antara yang krusial, bukan krusial ya, on premise and on cloud. Gimana enaknya tuh? Dua-duanya sebenarnya bisa diterapkan, cuma Ya. tergantung dari kebutuhan data kita. Data kita apakah bisa ditaruh di cloud, atau data kita apakah lebih baik taruh di on premise. Jadi kalau dengan regulasi. iya dengan regulasi biasanya dengan regulasi. Jadi tergantung dari kita kebutuhannya mana. On cloud Jadi fleksibel juga ya. fleksibel juga. Oke. Lalu, bentar. Untuk Bapak Ibu silakan yang ada pertanyaan atau ada pikiran, ada perlu dibantu sambil ngopi, tapi nggak sekarang. Silakan dulu, dicantumkan dulu di kolom Q&A yang sudah ada. Nanti juga kami sudah menyediakan beberapa voucher untuk hanya yang beruntung nanti dipilih oleh tim kami. Oke. Silakan saja langsung di kolom Q&A. Nah, Apa yang membuat Karena Nutanix itu dia punya intelijen. Ya, jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia akan melakukan yang namanya pre-check dulu. Ketika semua komponen atau semua syarat, ketika misalnya melakukan upgrade sudah terpenuhi, maka kita baru bisa upgrade. Tapi misalnya ada sesuatu hal yang masih belum, Nutanix akan memberikan warning. Oh, NTP-nya misalnya belum sinkronisasi. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya Node 1 terjadi apalah. Ya, seperti itu. Dan ketika pre-check itu sudah jalan full dan tidak ada masalah sama sekali, kita bisa melakukan misalnya expand cluster. Maka Benar-benar planning yang proper banget ya di Nutanix. Ya, benar-benar proper sekali untuk dilakukan. Seperti itu. ya, ntar saya sambil bicara sama produser via chat. Oke. Sepertinya ada yang bertanya. Iya. Oh iya. Pak Rudi Suprapto, terima kasih atas partisipasinya. Pak Rudi, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, pertanyaannya adalah, boleh jelaskan lagi step untuk mulai menggunakan layanan Nutanix dan apa yang harus kami lakukan, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, ini mungkin saya kira mungkin agak awam kali ya. Atau nah ini semangat ini kita senang nih kan, mulai modernize ya kan. Ya, mulai tertarik. Iya, jadi sebenarnya apa dulu sih yang harus dilakukan gitu? Iya benar. Mungkin pertama kita bisa setup meeting dulu, kita lihat dulu environment-nya seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Di sana baru kita melakukan collect data dari tempatnya mereka, apakah ini sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Berikutnya adalah kita lakukan sizing yang benar, sesuai dengan tipe Nutanix yang mau kita berikan dan juga kebutuhan dari mereka. Selanjutnya nanti ya tinggal melakukan seperti biasa, bisnisnya seperti apa, datang barangnya, lalu kita melakukan migrasi dari data center yang lama ke data center yang baru. Dari environment yang lama ke environment yang baru. Itu semudah itu seharusnya. Jadi dilakukan assessment dulu ya Mas ya? Assessment, iya. Ya, itu kata kuncinya. Maksudnya seberapa besar, ya kan? Lalu mungkin kalau itu bicara flow datanya kali ya. Dalam sehari itu bisa sampai berapa tera kali ya kalau besar gitu. Mungkin ya flow-nya atau streamnya data kan seperti itu ya. Terus apa lagi Mas? Apa jumlah cabang, jumlah core yang kita butuhkan, jumlah resource yang kita butuhkan, ada berapa nih konsepnya, topologinya seperti apa, best practice-nya yang mau kita inginkan. Sudah membicarakan teknis semua, barangnya sudah datang semua, bisnisnya sudah dilakukan semua, barangnya datang, kita tinggal memindahkan dari environment lama ke environment yang baru. Seperti itu. Jadi tentunya harus kita analyze dulu ya Mas ya? Yang kata kuncinya adalah kita harus melakukan analisis dulu. Iya betul.
Iya, tadinya masukan juga dicoba kan memang. Iya, ya, betul. dari sekian faktor tadi akhirnya ternyata butuh aplikasi ini. Butuh storage sekian gitu ya dan seterusnya ya. Iya, betul. Ya. Dari assessment itu setelah dilakukan assessment, analyze, kemudian sizing, baru kita penentuan solusi kira-kira itu best practice-nya untuk masalah IT di sana itu seperti apa gitu. Oke. Tidak langsung ujuk-ujuk pakai ini gitu ya. Iya, betul. Karena dari sekian analisa faktornya, masalahnya apa ya kan keluar solusinya ini loh yang tepat seperti itu ya. Iya, lalu sangat mungkin akan muncul aduh budget saya tapi kurang ini. Oke, kita sesuaikan lagi gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi kalau di Hypernet itu bukan hanya best practice dari segi IT-nya saja ataupun teknologinya saja, tapi kita memberikan best practice dari segi budgetnya juga. Iya, ini kan yang tadi nih menjawab sizing ya. Setelah kita collect data, kita sizing. Di situ muncul kan? Muncul solusi gitu kan. Oke. Kadang kan kita bisa ngasih perbedaan atau perbandingan gitu, dua opsi. Ini opsi yang budget concern, ini yang opsi lebih bagus gitu. Kadang ada best practice, ada good practice gitu. Nah, kalau memang mereka budget concern, kita bisa memberikan good practice gitu. Atau memang dari Hypernet sudah bisa dari solusi itu mungkin juga bertahap ya? Iya, betul. Betul. Tidak bisa kalau tergantung dari perusahaan itu. Makin berkembang perusahaan itu, makin banyak yang dibutuhkan untuk kapasitas data. Jadi seperti Bang Stefan bilang, nambah node itu step by step. Jadi tidak perlu langsung yang banyak. Iya, bisa jadi itu kebutuhan saja. Bisa jadi kita bersama-sama dengan klien itu menentukan roadmap malah justru ya. Tahun ini mana dulu yang harus diganti ya kan, mana ini dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi tidak harus blok dalam 1 tahun misalnya gitu kan, budgetnya lumayan juga gitu kan mungkin ya. Mungkin seperti itu. Soalnya kan pada dasarnya kan untuk Nutanix ini adalah solusi CAPEX kan ya. Nah, dengan mereka dengan customer itu meminta solusi ke Hypernet, kita bisa membuatnya itu menjadi solusi OPEX karena kan kita ada program monthly juga ya, Om Ray ya. Nah, gitu. Jadi kelebihannya Hypernet itu kita bisa memberikan program monthly bagi customer kita. Jadi kalau bagi customer ada yang merasa berat dari segi finansialnya atau komersilnya, kalau untuk capek gitu, jadi kita bisa membuat solusi dengan memberikan OPEX. Iya. Jadi dijadikan OPEX ya. Iya, betul. Dan nanti dia sudah kegambar roadmap untuk modernize-nya tahun depan, apalagi yang dia harus perbaiki atau tingkatkan kan itu lebih enak ya buat teman-teman semua ini. Oke. Baik. Berikutnya, sekali lagi terima kasih Pak Rudi ya sudah bertanya. Mudah-mudahan stay tune. Nanti masih ada kuis loh Pak Rudi. Oke. Iya. Sudah ada pertanyaan lain. Kita masuk ke ini Bapak atau Ibu ya. Kustiwa dari PT Oni Intivision. Selamat pagi juga Pak Bu Kustiwa. Untuk memulai dengan kebutuhan paling minimum perlu disiapkan kos berapa? Ini umum banget ya. Mohon maaf ya Pak atau Bu Kustiwa ya. Oke. Saya ambil kata kunci adalah memulai. Oke, spiritnya bagus. Lalu kebutuhan minimum dan kos. Iya. Oke. Mungkin Bang Erik dulu ya. Jadi kalau untuk kebutuhan minimum itu kita tergantung dari sizingnya. Karena kita harus tahu dulu kebutuhan mereka seperti apa. Kami tidak bisa menjelaskan berapa kos yang harus dibutuhkan karena itu tergantung dari sizingnya sendiri nanti seperti apa. Kita harus analisa juga nanti dengan Pak Sultan juga akan bantu analisa. Jadi dari situ baru kita bisa memutuskan berapa kos yang diperlukan. Iya, betul. Biasanya saya bilang tadi kalau umpamanya emang merasa berat capek kita bisa bikin OPEX. Disimulasikan lah ya. Itu mungkin akan lebih ringan. Jadi benar-benar fleksibel di Hypernet ini ya Om ya. Ya, kata kuncinya bisa didiskusikan. Kita bisa duduk bareng. Saya bicara sambil ngopi kan enak gitu. Betul. Iya, oke. Ketawa dulu. Oke, Bang Sugran mungkin ini ya. Apa maksudnya? Sebenarnya komponen intinya apa sih? Kalau paling minimum itu? Oke, komponen ini kita nggak bicara harga ya? Oke. Ya, balik lagi sih dari kebutuhan apakah itu untuk kebutuhan VM-nya ada berapa banyak, kemudian kebutuhan resource-nya mulai dari CPU, kemudian RAM-nya, kemudian disk-nya gitu. Jadi komponen-komponen itulah yang perlu kita sizing ataupun perlu kita analyze untuk kita conversation ke Nutanix gitu. Ya, nah itulah nanti untuk migrasi ke Nutanix butuhnya yang seperti apa gitu kan ya? Iya, betul. Nanti terjawab menggunakan tipe ini, layanan ini, dan seterusnya gitu ya? Iya, betul. Oke.
Ya, mudah-mudahan cukup menjawab ya Pak atau Bu Kustiwa. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Dan nanti kita di akhir acara ada promo juga ya, Om Erik ya? Ada promo dari depan. Iya, betul. Oh, oke. Buat MC ada. Oke, baik kita lanjutkan ke Bapak atau Ibu Yong Ong. Tapi tidak disebutkan ya tadinya. Izin bertanya, silakan. Ketika sizing HCI hanya digunakan untuk workload DB dan HA ya. Oke. Lalu untuk ingin menggunakan VDI dan WFH, apa saja yang harus dipersiapkan dengan harapan dari segi performa, security, dan visibility tetap terjaga? Wah, ini udah futuristik banget. Bang Revan, mungkin bisa. Oke, jadi kalau misalnya kita mempersiapkan suatu aplikasi, seperti apa, mungkin aplikasinya harus ada detail dulu. Nah, apakah aplikasi ini misalnya VDI berarti ada usernya berapa, mau mengakses configure-nya berapa, dan juga nanti kita bisa lihat juga dia mau bikin VDI-nya berapa besar sih per VM-nya seperti detailnya. Setelah itu detailnya sudah ada semua, nanti baru kita melakukan tadi balik lagi kita melakukan sizing. Setelah kita melakukan sizing, nanti di sana sesuai tempat nih seperti ini, sesuai dengan kebutuhan customer. Ketika sudah mulai customer sudah tepat dan kita rasa berdua sudah oke, customer yang solusi yang kita berikan dan juga customer yang meminta sudah oke dan cocok, berarti itu nanti menjadi solusi yang kita terapkan. Seperti itu. Dan kalau misalnya ditanya berapa jumlah node, itu tergantung lagi, balik lagi, berapa sih workload yang mau kita bebankan ya, ke dalam cluster Nutanix-nya. Seperti itu kira-kira. Ini udah advance pertanyaannya, tambah advance aja nih pertanyaannya. Makin banyak, Oke. jadi saking antusiasnya. Iya, Oke. benar. Karena memang Nutanix ini yang advance juga tentunya. Biasanya kalau analisa itu butuh berapa lama? Kalau analisa biasanya butuh sehari sampai 3 hari sih. Karena kan kita harus analisa dari segi IT-nya, dari segi kebutuhan dari IT-nya tersebut, kemudian analisa dari segi budgetnya juga tentunya. Biasanya sehari sampai 3 harian sih kita bisa analisa itu. Oke. Siap. Tahan dulu. Analisa itu free of charge kan? Maksudnya tetap di cover HyperNet dong. Iya, pasti. Kan butuh diskusi ya kan? Iya. Terus di situ pasti ya kalau kasih Iya. ya. Kita open discussion juga kok. Iya, Jadi kalau mereka ada pertanyaan yang perlu dijawab secara detail, kita mau open discussion. Ya, setelah ini ya. Iya, mantap. Karena kalau di sini kita open discussion pasti bisa. Iya, bakal panjang. Bisa seminggu. Nggak pulang-pulang. Iya, apa untuk Bapak Ibu yang berminat nanti bisa hubungi Bang Erik juga dan timnya, juga tim kita yang di background ya, nanti siap-siap. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak atau Ibu Yong Ong atas pertanyaannya, masih stay mudah-mudahan. Berikutnya ada Pak Hadisu ya, dari PT Ultra Finansindo. Perusahaan saya membutuhkan DRC. Wah, ini nambah berat ini. Kebutuhan nih. Iya, benar kan. Bagus nih. Udah poin. Iya kan tadi yang awal baru memulai, lalu mulai advance. Nah, ini udah mulai disaster ya. Udah bicarain disaster ya kan. Oke. Bagaimana integrasinya dengan Nutanix? Nah, prosesnya seperti apa? Oke, kalau misalnya berarti ada dua environment-nya, mungkin mereka pakai environment existing. Berikutnya kita mau bangun DRC-nya pakai Nutanix, itu pun bisa kita combine. Kita bisa menggunakan misalnya pakai third-party software untuk melakukan replikasi antara DC to DR seperti itu. Ataupun misalnya kita mau menggunakan full replication DRC menggunakan Nutanix, DC dan DRC-nya menggunakan Nutanix. Kita punya fitur yang namanya Zylib. Itu orchestrator untuk disaster recovery. Mulai dari VM-nya sampai dari network-nya pun kita bisa atur di sana. Apa kita bisa juga memulai dari asynchronous replication dan juga synchronous replication. Tergantung depends on teknologi yang kita gunakan. Kita bisa bangun dua-duanya. Dan itu kita bisa menggunakan hypervisor-nya Nutanix sendiri, yaitu AHV, ataupun menggunakan third party like VMware ataupun Hyper-V. Itu pun kita bisa bangun di CDR dengan berbeda dalam teknologi Nutanix, di CDR dengan berbeda hypervisor. Jadi itu kita tidak di lock dalam satu hypervisor. Iya, benar-benar bebas pilih yang mana bebas ya gitu pilih, ya.
Dan kelebihannya kalau di Nutanix kan untuk AHV sendiri itu free license ya, Free license, betul. disediakan oleh Nutanix gitu ya. Betul. Jadi beli Nutanix udah dapat free Built-in. license, udah dapat free Oh, hypervisor juga oke. gitu. Coba diulang lagi biar ketahuan semua. Oke. Nah, Sudah include. ya. Nah, kalau kita beli Nutanix itu udah include hypervisornya bawaan dari Nutanix yaitu AHV ataupun Acropolis hypervisor. Jadi mungkin kalau yang sekarang-sekarang kan pakai VMware. Kalau VMware kan itu harus berbayar, kemudian subscription Iya. dan harus planning cost-nya tiap tahun gitu. Iya. Nah, kalau udah pakai Nutanix dan menggunakan hypervisor bawaannya, itu kita udah nggak perlu mikirin itu lagi gitu. Karena bener-bener AHV ataupun hypervisor di Nutanix ini bener-bener free gitu. Nggak perlu di renewal untuk tiap tahunnya. Gitu. Tinggal renewal. Tinggal, ya betul. Tinggal renewal supportnya aja ataupun software Nutanix-nya. Gitu. Renewal layanan via Hypernet. Ya, betul. Oke. Bungkusnya gitu ya? Ya. Ya kan Bang Erik. Oke. Baik. Sebenarnya di RC itu salah satu apa ya? Concern yang saya kira semakin banyak ya sekarang. Ya, poin krusial juga ya, di perusahaan sekarang. Apabila data center mereka terjadi disaster, ya semua data akan di-backup ya. Ya, betul. Sekali lagi whether it is on premise atau cloud. Ya gitu. Ya. Balik lagi dari kebutuhan dan regulasi. Ya. Regulasi. Oh, regulasi tadi ya mau menggunakan apa? Ya betul. Dan kadang kan memang di perusahaan-perusahaan ada regulasi tidak boleh dibawa ke cloud gitu data-datanya. Oh iya, security ya. Ya, security benar-benar. Mana yang harus di cloud, mana yang memang harus on premise ya. Ya, kadang kan harus difilter dulu untuk data-datanya. Betul. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Hadisu. Berikutnya ada Bapak atau Ibu Siprianus dari Raffles College. Kira-kira cost berapa bila untuk 2 VM dan di kategori mana saya bisa berlangganan? Untuk 2 VM dan kategori mana? Oke. Ini dengan langsung oke. Masuk dulu ya. Saya juga sepakat. Iya benar-benar. Oke. Untuk 2 VM ya. Balik lagi sih. Apakah itu VM-nya itu butuh resource yang besar atau enggak? Jika memang resource-nya itu masih resource dari VM tersebut itu masih kecil, mungkin kita bisa arahkan tidak menggunakan HCI terlebih dahulu ataupun kita bisa arahkan ke physical. Ataupun kalau memang di VM ini bisa diarahkan tidak harus menggunakan fisik gitu. Jadi di sisi user itu nggak perlu ada barang fisiknya. Nah, itu kita bisa arahkan untuk to cloud gitu, gitu. Dan di mana kalau kita udah pakai cloud, pembayarannya bisa monthly ataupun OPEX tadi gitu. Oke, itu masuk ke kategori ya. Saya kira nanti bisa lebih lanjut dengan Bang Erik ya. Iya, benar. Iya, nanti bisa dihubungin sama Om Erik juga tentunya. Kategori berlangganan. Iya, pokoknya after ini kalau masih ada pertanyaan ataupun masih ada hal yang dibingungkan gitu, bisa feel free buat kontak Hypernet tentunya. Yes. Buat kita diskusikan lebih lanjut. Ya, minimal diskusi dulu ya, dan kan ketahuan ya bolong-bolongnya, gap masalahnya di mana. PD di mana? Iya, betul. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk, ente butuh ini, ente beli ini kan nggak gitu solusi juga. Apa yang tepat? Iya. Jadi kan dari hasil analisa itu kan nanti bisa berikan. Iya, betul sekali. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak atau Ibu Siprianus dari Raffles College sih, udah detail oleh tim, nanti bisa di follow up. Pertanyaannya makin banyak pertanyaan. Oke. Banyak. Baik, masih ada satu lagi, apakah setelah membeli Nutanix dari Hypernet menyediakan pendampingan dan konsultasi? Jika iya, apakah ini bagian dari paket atau jasa yang harus dibeli terpisah? Ini saya boleh jawab kan? Enggak ya? Bang Erik, silakan. Gini. Apabila sudah membeli Nutanix dari Hypernet, otomatis kita pasti akan memberikan pendampingan konsultasi. Gitu. Jadi kalau pendampingan konsultasi ini biasanya sudah banding dengan solusi yang kita berikan. Karena di mana managed service itu sendiri, jadi ada komponen-komponen yang termasuknya salah satunya konsultasi. Jadi nggak perlu takut. Jadi apapun itu kita bisa diskusi, bisa konsultasi, bisa sharing gitu. Jadi itu udah bagian dari apa? Ya benar-benar. Pokoknya Hypernet fully support ketika ada kebutuhan-kebutuhan di customer kita. Betul, ya. Karena kita fully support. Iya betul. Pokoknya Hypernet terima beres gitu ya.
Customer terima beres. Ya, customer Sesuai dengan jargon Hypernet Dengan ya. Hypernet. Iya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi tadi Anonymous ya. Dia malu mungkin menyebutkan namanya. Tidak nulis tapi- nama ya Pak ya. Iya. Ini mungkin ketahuan nih. Mungkin nanti identitasnya langsung nih. hubungi Bang mungkin. Erik. Iya. Iya. Nanti bisa langsung email saya boleh. Iya, baik. Nanti dari tim kita ya. Oke. Berikutnya ada Pak Sigit Prayogo. Pak Sigit nih dari Sadana. Wah, ini salah satu klien customer loyal kita nih. Aduh, terima kasih Pak Sigit sudah menggunakan layanan Hypernet. Pertanyaannya, jika salah satu VM terkena malware atau ransomware, apakah data dapat direstore, diselamatkan datanya? Ini saya bilang tadi ya, ini makin meningkat nih. Tadi DRC, lalu berikutnya ada serangan-serangan ya. Makin Nih, iya. aja ya ke sini Iya, ya. pasti faktornya itu kayak Iya, ada benar-benar. di situ kan? Balik lagi ke data gitu Oke. ya. Iya, iya, iya. Pak Revan. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya di Nutanix itu sendiri, untuk memproteksinya dulu, kita punya fitur yang namanya Nutanix Flow. Nutanix Flow ini kita bisa mengatur east and west traffic. Jadi kita nggak lihat lagi IP VM ini berapa. Kita lihatnya adalah dia kategori apa. Jadi misalnya dia kategori development, dia kategori database. Development dan database, berapapun IP-nya dalam satu cluster Nutanix, itu hanya boleh berbicara misalnya dengan port 22 ataupun port 23, itu kita bisa lakukan untuk security flow. Jadi networknya nih antara VM di dalam cluster Nutanix dan juga dari inbound itu dari luar mengakses ke Nutanix hanya boleh menggunakan port berapa, dan dari outbound VM ini running mengakses keluar IP berapa dan juga dengan port berapa, itu kita bisa juga kontrol. Berikutnya adalah kita punya fitur yang namanya service chain. Service chain itu adalah kita bisa mengcombine dengan firewall. Firewall-nya terserah pilihan third party apapun, mau menggunakan FortiGate, Sophos atau yang lainnya. Dan ketika dua VM akan berkomunikasi atau VM berkomunikasi dari inbound to outbound, traffic-nya itu akan diputar dulu ke dalam firewall. Dan selanjutnya maka kita dapat 7 layer security untuk dari firewall-nya. Jadi kalau Nutanix yang 1 sampai 4 layer, kita dengan menambahkan firewall jadi 7 layer security. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah bagaimana ketika kita sudah terkena ransomware, apakah ini bisa di-restore ketika kita mengaktifkan yang namanya fitur data protection. Jadi kita bisa bikin scheduling mulai dari 1 sampai 15 menit ataupun mulai dari 60 menit ke atas, kita snapshot dia secara periodik, dan ketika ada suatu tempat atau suatu time di mana dia terkena ransomware, maka di sini kita bisa restore tempat sebelum kena ransomware-nya. Maka data kita akan kembali ke tempat di mana ransomware itu belum masuk. Jadi data kita tetap terselamatkan. Yang VM sebelumnya kita bisa delete dan kita bisa buang saja. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana misalnya sudah kena VM kita sudah kena ransomware, apakah itu akan menyebar ke tempat VM-VM yang lainnya? Kita punya fitur yang tadi di flow, ada namanya quarantine. Jadi VM tersebut ketika sudah terdetect ransomware, kita tinggal quarantine saja. Inbound traffic dan outbound traffic-nya itu akan terlock, hanya administrator dari si Nutanix yang dapat mengakses ke VM. Dan selanjutnya ketika kita melakukan investigasi, maka VM-VM dalam cluster tersebut ataupun dalam environment kita tidak akan terkena atau terganggu. Seperti itu kira-kira. Benar-benar ketat sekali ya berarti ya di security Nutanix ini ya. Oke. Tadi ada yang sedikit menarik. Salah satunya integrate dengan Sophos juga. Yes. Oke, nice. Jangan lupa itu ada logo partner juga di Hypernet. Oke. Aduh. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sigit ya, Pak Sigit. Pertanyaannya masih Sadana. pertanyaannya. Iya. Makin banyak. Alhamdulillah nih. Iya. Saya kira kebutuhan dan awareness untuk semakin modernize ya, semakin banyak ya zaman sekarang. Terima kasih sekali lagi Pak Sigit. Masih ada lagi dari Pak Arif dari PT Insura. Pak Arif, misalnya end user sudah mempunyai Nutanix 3 node. Oke, nice nih, udah ada 3 node. Jika mau tambah 1 node, apakah mendapatkan box appliance baru? Yes. Yang tadi ya? Tadi. Oke. Jadi kalau misalnya node saya karena tidak tahu tipe node-nya apa yang Bapak punya, jadi kalau misalnya itu berbeda generasi, nanti kita dapat chassis yang baru lagi.
dan node yang baru di dalam chassis yang baru tersebut. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dia mau disatuin dengan sabang generasi, dia mau dalam satu chassis pun boleh, nggak masalah. Kalau masih ada yang kosong. Tapi kalau misalnya dia berbeda generasi, itu biasanya akan dikasih chassis yang berbeda. Seperti itu. Iya, ternyata ada juga di sebelah tadi Pak Tegar Nugroho. Terima kasih atas partisipasinya. Sudah terjawab sih, kurang lebih dari DRC tadi. Iya. Tadi ada juga yang menanyakan DRC. Dan Pak Tegar Nugroho dari PT Karya Cipta Utama. Ya, terima kasih sekali Pak Tegar Nugroho atas partisipasinya. Baik. Dari teman-teman sudah mempersiapkan kuis ya. Oke. Kita ke kuis nih. Iya, udah tadi diskusi mulu kayaknya. Ada hiburan. Soalnya makin berat ya. Oke. Dan buat Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti kita akan ada kuesioner. Nanti akan di-share di kolom chat oleh teman-teman. Silakan mengisi kuesioner. Dan itu juga nantinya untuk yang butuh pertanyaan lebih lanjut, butuh diskusi, ada Bang Sukron, ada Bang Erik, ada Bang Revan juga, nanti kita semua bisa bantu untuk solusinya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, yang bila membutuhkan nanti diskusi lebih lanjut, penjelasan, atau bahkan melangkah ke analisa, atau bahkan tadi sampai Pak Revan bilang POC ya, kalau memang dibutuhkan, Hypernet siap membantu. Ya. Baik, kita mulai dulu dari Bang Sukron dulu untuk kita sedikit statement untuk menyudahi hari ini. Oke, ya. Pokoknya di Bapak Ibu, kalau memang ada yang masih penasaran terkait Nutanix ini ataupun solusi-solusi yang ada di Hypernet, feel free buat kontak kita. Pastinya kita fully support untuk mendukung ataupun membantu masalah-masalah IT yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu. Siap. Ya. Baik. Terima kasih Bang Sukron. Bang Revan. Oke, kita akan support Bapak Ibu semua untuk membuat data centernya lebih modern, dan ketika Bapak dan Ibu mau untuk melakukan testing atau melakukan POC, kita akan fully support. Kita akan join nanti dengan tim Hypernet untuk mengarrange apakah itu meeting, apakah itu POC. Kita akan coba melihat dan menganalisa dan membantu Bapak dan Ibu semua untuk memodernisasi dari data center yang ada sekarang ini. Siap, baik, terima kasih Bang Revan. Terakhir dari Bang Erik. Oke. Untuk para customer, sesuai dengan jargon Hypernet, terima beres. Jadi nikmati fleksibilitas dari segi cost, karena kita semua akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jangan ragu, jangan sungkan hubungi kami. Ya. Mau office hour atau non office hour, mau weekend, jangan ragu, jangan sungkan. Silakan hubungi kami di Hypernet. Bisa dibicarakan. Ya, siap. Mantap. Semua kita bisa diskusikan ya. Sudah siap terima beres? Ya, solusi Anda bisa terselesaikan. Oke. Baik, saya kira cukup untuk hari ini ya. Ya, udah ada yang ngasih kode durasi. Jadi kode ya? Iya. Mau ada acara lain dari studio sebelah. Padahal kita masih bertahan ya. Padahal ini nempel kayaknya. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Revan atas kehadirannya dan sharing-sharing dengan kita. Bang Sukron dan juga Bang Erik yang sudah mengawal. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua, silakan bila butuh konsultasi, informasi lebih lanjut bisa hubungi timnya Bang Erik dan Bang Sukron dan hubungi Hypernet lah pokoknya. Nanti bisa kita fill in the gap dan menyelesaikan solusi. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Thank you.